Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sorogan kitab Safinah. Kita sudah memasuki fasal ma yahrumu bil hadas, atau sesuatu yang diharamkan sebab kita mempunyai hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu sebuah fasal. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Man bermula siapa saja itu intaqada batal atau rusak ya. Intaqada bisa bermakna batal atau rusak. Itu intaqada batal apa wudu'uhu, wudunya man. Jawabnya man haruma, maka haram alaihi atas man apa yang haram, arba'atu asya'a, melakukan 4 beberapa macam. Jadi orang yang sudah rusak atau sudah batal wudunya haram melakukan 4 hal, 4 macam. Apa saja rupanya 4? As-sholatu, yang pertama haram sholat. Orang yang tidak punya wudhu tidak boleh sholat, haram. Wa tawafu, dan yang kedua haram tawaf. Wa masul mushafi, dan yang ketiga haram menyentuh mushaf ya. Menyentuh tidak boleh kalau tidak punya wudhu. Kalau punya wudhu baru boleh mushaf ya. Mushaf itu adalah lembaran yang di dalamnya bertuliskan Al-Quran atau Al-Quran dengan yang lain tetapi banyak Al-Qurannya. Kalau misalkan di lembaran itu ada Al-Quran dan bukan Al-Qurannya, tapi banyak yang bukan Al-Quran, maka itu mushaf, masih boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Tapi baiknya jangan ya. Misalkan seperti terjemah, itu kan di dalamnya ada Al-Quran, ada terjemahnya, berarti ada yang bukan Al-Quran, itu terjemah Al-Quran. Berarti itu, dan lebih banyak terjemahnya pasti daripada Al-Qurannya. Lafadznya itu pasti banyak terjemahnya. Maka itu masih boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Cuma baiknya jangan ya. Baiknya untuk azab jangan ya. Wa hamluhu, dan yang keempat haram membawa mushaf. Jadi menyentuh saja tidak boleh, apalagi sampai membawa mushaf ya. Kalau misalkan di perjalanan ada caranya, misalkan kita membawa pakaian, baju, kita lipatkan mushaf itu di baju dan kita niatkan membawa bajunya ya. Jadi kan nanti kalau di jalan kita batal, itu kita tidak dianggap membawa mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat haram membawa mushaf. Wa yahramu, dan haram alal junubi, atas orang yang junub. Apa yang haram atas orang junub? Sittatu asya'a, melakukan 6 beberapa hal atau beberapa macam. Jadi kalau orang junub haramnya tambah 2 ya dari orang yang hadas kecil, yaitu 6 hal, melakukan 6 hal haram. Yang pertama apa? Rupanya sita as-sholatu, yang pertama haram sholat. Wa tawafu, yang kedua haram tawaf. Wa masul mushafi, dan haram menyentuh mushaf. Wa hamlu, dan haram membawa mushaf. Wa lubsu, dan yang kelima haram berdiam diri atau duduk fil masjidi, di dalam masjid ya. Orang yang punya junub, hadas besar, habis perubahan badan atau habis mimpi basah keluar mani, maka haram berdiam diri di dalam masjid ya, tidak boleh, karena masjid itu tempat yang suci. Sedangkan kita yang sedang junub misalkan itu kotor, jadi nggak boleh kita tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kalau keadaan junub. Wa qiraatul Qur'ani, dan yang keenam haram membaca Al-Quran. Jadi yang keenam ini tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau misalkan berzikir dengan Al-Quran boleh, atau kita membaca Al-Quran dengan diniatkan zikir boleh. Misalkan di Al-Quran kita berzikir dengan Fatihah misalkan, tapi kita niatkan zikir, atau berzikir Bismillah misalkan, karena Bismillah itu bisa menjadi Al-Quran, bisa menjadi tidak, tergantung kita niatnya membaca apa ya. Begitu juga Allah ya, Allah itu ada di Al-Quran. Kita menyebut Allah, 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 itu kalau kita niatkan menyebut Al-Quran berarti itu jadi Quran. Tapi kalau Allah, Allah, Allah itu jadi dzikir, maka bisa menjadi dzikir. Nah itu
haram membaca Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran. Jadi kalau niat zikir masih diperbolehkan. Wa yahrumu, dan haram bil haidi sebab haid. Apa yang haram? Asyaratu asya'a, melakukan 10 beberapa macam. Apa saja 10? As-sholatu, yang pertama haram sholat. Wa tuafu, yang kedua haram tawaf. Wa masul musafi, dan yang ketiga haram menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat haram membawa mushaf. Wal lubsu, dan haram berdiam diri atau duduk fil masjid, di dalam masjid. Orang haid juga tidak boleh duduk di dalam masjid. Tapi masjid di sini adalah masjid yang masjid jami, yang buat Jumatan ya. Kalau misalkan di rumah ada musola itu tidak masalah. Kalau yang dimaksud tidak boleh atau haram masjid di sini adalah yang memang tanah itu diwakafkan untuk masjid, karena masjid itu memang harus tanah wakaf. Nah, itu haram kalau perempuan yang sedang haid berdiam diri di masjid, walaupun aman dari mengotori ya. Kalau sekedar lewat, nanti lewat ya. Dan kalau sudah duduk kan beda dengan lewat. Kalau sudah duduk atau berdiam diri masjid tidak boleh, walaupun aman mengotori atau tidak. Tapi kalau sekedar lewat, kalau aman boleh nanti di bawah. Wa qiraatul Qur'ani, dan juga haram membaca Al-Qur'an dengan diniatkan membaca Al-Qur'an. Kalau meniatkan zikir boleh. Wa saumu, dan yang ketujuh haram berpuasa. Haram berpuasa tapi wajib diqodho. Kalau sholat enggak wajib qodho kalau orang haid. Wa saumu, dan yang ketujuh haram berpuasa. Wa talaku, dan yang kedelapan haram ditalak. Wal mururu, dan yang ini ya, yang kesembilan haram lewat ya. Fil masjid, di dalam masjid, in khofat. Ini haramnya lewatnya ini ada qoyidnya, ada penjelasannya. Jadi haram lewat itu kalau khawatir mengotori. Kalau tidak mengotori, kalau sekedar lewat boleh, tapi kalau duduk tidak boleh, atau berdiam tidak boleh. Wal mururu, dan yang kesembilan haram melewati fil masjid, di dalam masjid, in khofat, jika khawatir siapa mar'ah, khawatir talwisahu, pada mengotori masjid. Wal istimta'u, dan yang ke-10 haram dibuat senang-senang oleh suami bima, pada anggota badan, silahnya ma baina surati, yang ada di antara pusar, warukbati, dan di antara lutut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah selesai kita sorokan bab yang diharamkan sebab punya hadas. Kita lanjut di video yang selanjutnya, di pasal yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.